Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema kesejahteraan hewan untuk kesejahteraan manusia dan kesehatan dunia. Minggu yang lalu kita sudah belajar betapa pentingnya memperhatikan kesejahteraan hewan di sekitar kita. Bahwasanya hewan sejahtera itu sudah pasti sehat. Hewan kesayangan yang sehat itu membahagiakan pemiliknya, dan hewan ternak yang sehat menghasilkan produk pangan asal hewani yang sehat juga. Kita juga sudah belajar bagaimana mengukur kesejahteraan hewan, yaitu dengan 5 kebebasan atau disebut dengan the 5 freedom. Pasti saudara sudah memahaminya. Pada intinya, jika hewan di sekitar kita sejahtera, apakah itu hewan kesayangan ataupun ternak-ternak sekitar kita sejahtera, maka hal itu pasti membawa kesejahteraan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Tidak dipungkiri, manusia tidak bisa terpisah dari kehidupan hewan, sebab produk dari hewan menjadi bagian dari kebutuhan pangan manusia. Saudara makan roti, mie instan, keju, daging dengan berbagai olahannya, itu semua tentunya mengandung bahan produk asal hewan. Kesejahteraan hewan atau ternak yang baik menghasilkan bahan pangan yang baik. Tidaklah demikian jika yang terjadi sebaliknya. Jika hewan sekitar saudara tidak sejahtera, dapat menghasilkan produk asal hewan yang kualitasnya buruk dan bahkan bisa membawa petaka bagi masyarakat sekitarnya. Salah satu saja dari 5 kebebasan dialami ternak, antara lain hewan harus bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Hewan sakit itu dipastikan tidak sejahtera. Ada banyak sekali penyakit manusia yang ditularkan dari hewan. Lebih kurang 70% penyakit yang diderita manusia ditularkan melalui hewan. Dari penyakit parasiter seperti cacingan, cacing hati, skabiosis, demodekosis, toksoplasmosis, filariosis, trypanosomiasis, dan sebagainya. Ada penyakit bakterial seperti salmonellosis, leptospirosis, listeriosis, brucellosis, tuberkulosis, dan sebagainya. Itu penyakit yang ditularkan dari hewan. Penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain seperti rabies, SARS, avian influenza, H5N1, swine influenza, dan sebagainya. Itu semua ditularkan dari hewan. Jadi sangatlah erat hubungan kesehatan masyarakat, kesehatan manusia dengan semua makhluk dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lain dan melibatkan komunitas global. Kita tahu seperti penyakit SARS, MERS, H5N1, bahkan COVID-19 menjadi penyakit pandemik yang mengglobal. Tentunya hal ini memerlukan solusi berskala global dan melibatkan berbagai kemitraan profesi antara dokter dan dokter hewan yang harus disepakati oleh berbagai pihak, baik organisasi medik kesehatan, kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat. Dan tercetuslah konsep One Health oleh Organisasi Pangan Dunia (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Suatu konsep yang multidisiplin dan multisektor. One Health didefinisikan sebagai suatu upaya kolaborasi antara multidisiplin yang berwawasan lokal, nasional, dan internasional dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal untuk manusia, hewan, dan lingkungan. Termasuk di dalamnya para profesional yang terlibat bidang kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, keperawatan, dan ilmu kesehatan lainnya, serta ilmu yang terkait lingkungan. Tentu saja kebijakan pemerintah bahkan kerjasama antar negara sangat menentukan dalam mencari solusi bersama bagi kesehatan masyarakat dunia. Begitu besarnya peran kesejahteraan hewan yang dapat membawa dampak bagi kesejahteraan umat manusia seluruh dunia. Mari kita melakukan sesuatu di lingkungan kita, sekecil apapun bentuknya, untuk mensejahterakan hewan. Berbagai penyakit dapat muncul dimulai dari ketika hewan atau ternak di sekitar kita tidak sejahtera. Mari kita sejahterakan ternak-ternak kita dengan memberikan kepada mereka 5 kebebasan. 1. Bebas dari haus dan lapar, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa takut dan stres, bebas berperilaku alami. Mari berbuat
baik kepada makhluk. Tidak ada makhluk hina, rendah, semua diciptakan Tuhan untuk kebaikan manusia. Ada firman Tuhan tertulis, janganlah kita jemu akan berbuat baik, karena kita akan menuai pada masanya. Jikalau tidak, kita letih. Salam sehat, salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawaan.